Halo Sobat Rebaner, kembali lagi. Gimana? Masih menggunakan remote kaki saat mengganti channel TV? Hahaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film WW. Film ini mengisahkan tentang keluarga yang baru pindah ke tempat tinggal barunya. Namun belum lama, anak mereka hilang ketika diambil oleh hantu WW. Akankah mereka bisa menyelamatkan anaknya? Langsung saja fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Film diawali dengan kepindahan keluarga baru ke tempat tinggalnya. Mereka terdiri dari ibu yang bernama Irma dan juga ada suami yang bernama Jarot. Mereka mempunyai dua putri yang bernama Luna dan juga Aruna. Setelah mereka mengemasi barang mereka, mereka pun akan pergi. Mereka pergi bukan hanya berempat, namun dengan pembantu mereka yang bernama Bu Surti. Setelah sampai di rumah barunya, mereka pun melihat rumah tersebut. Di sini Irma pun kecewa kepada Jarot karena ia membeli rumah tersebut tanpa ada persetujuan darinya. Melihat orang tuanya sedang bertengkar, Luna pun pergi ke atas untuk melihat isi dari rumah tersebut. Dan adik Luna pun pergi ke kamar atas dan ia melihat ada sebuah kasur kecil yang tertutup dengan plastik. Karena penasaran, Aruna pun membuka plastik tersebut dan ia melihat ukiran wajah wanita yang sedang berteriak. Lalu datanglah Jarot yang mengagetkan Aruna. Di sini Aruna pun mengatakan bahwasannya ia ingin pisah kamar dengan Luna. Lalu Jarot pun mengantarkan Aruna ke kamar barunya. Jarot pun mempersiapkan ruang kerjanya, namun mereka pun bertengkar lagi. Ketika Aruna sedang memainkan boneka, tiba-tiba karena Luna mendengar pertengkaran orang tuanya, ia pun mendengarkan musik. Lalu ketika Aruna sedang tertidur, ia pun terbangun karena mendengar pertengkaran orang tuanya dan ia pun memainkan piano. Tak tahan dengan sikap Irma, Jarot pun membanting kursi yang membuat hantu Wewe Gombel itu pun bangkit dan berubah menjadi nenek tua. Di malam harinya, ketika Aruna sedang tertidur, di sini ia pun didekati oleh hantu tersebut dan hantu tersebut mengusap kepala Aruna. Di pagi harinya Aruna pun bermain di depan rumahnya dan ia melihat ada anak kecil yang bernama Sinta yang tinggal di depan rumahnya. Karena Aruna dipanggil oleh Sinta, ia pun mendekat. Namun hal itu dilihat oleh Bu Surti. Bu Surti pun meneriaki Aruna untuk kembali lagi. Namun karena Aruna tidak mendengarnya, Bu Surti dan Luna pun mendekati Aruna untuk kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, Bu Surti pun memperingati Aruna untuk tidak bermain dengan Sinta dan mendekati rumahnya. Karena menurut warga sekitar, dulu Sinta pernah diambil oleh hantu dan ia ditemukan di atas pohon dan kini sikapnya berubah dan menjadi gila. Karena mereka makan, di sini Aruna pun mengatakan bahwa tadi malam ia dibangunkan oleh nenek-nenek tua. Namun tidak ada yang meresponnya. Di sini Luna pun mengatakan kepada Jarot bahwasanya dia ingin menari. Jarot pun mengantarkan Luna ke kamar yang ditemukan oleh Aruna. Jarot mengatakan bahwa seminggu sekali akan ada guru tari yang mengajari Luna. Ketika Luna sedang belajar tari, ia sedikit takut ketika melihat kasur yang bermotif wanita berteriak. Lalu ketika Jarot sedang bekerja, di sini ia melihat anaknya yang sedang berbicara entah dengan siapa. Jarot pun mendekatinya dan bertanya, "Dengan siapakah engkau berbicara?" Namun di sini Aruna pun mengatakan bahwa ia bicara dengan temannya. Namun Jarot tidak memperdulikan itu dan ia pun pergi. Aruna pun merasa kecewa dengan orang tuanya karena di hari liburnya orang tuanya tidak bisa menemaninya. Namun beruntungnya Aruna mempunyai teman bermain. Namun ternyata teman bermainnya bukanlah manusia. Ketika Luna sedang belajar tari bersama gurunya, ia pun izin untuk minum air. Namun di saat itu guru tari tersebut kerasukan dan ia pun menyanyikan lagu Lingsir Wengi. Setelah sadar, guru tari itu melihat Wewe yang masuk ke dalam kasur. Dan tiba-tiba datanglah Aruna yang mengagetkan ibu tari. Lalu datanglah Luna yang menyuruh Aruna untuk keluar dari kamarnya dan jangan mengganggu dirinya. Malam harinya ketika Aruna sedang tidur, ia pun mendengar hantu tersebut memainkan piano.
Mengetahui hal itu, Aruna pun menyuruh sang hantu untuk tidak bermain piano. Namun karena Aruna masih mengantuk, ia pun tertidur di atas piano. Lalu hantu itu pun mengusap kepala Aruna hingga ia terbangun. Keesokan harinya Aruna pun menceritakan hal yang ia alami kepada orang tuanya. Namun di sini orang tuanya tidak menggubris percakapan Aruna. Di malam harinya, hantu tersebut pun meneror Ibu Surti hingga membuat Ibu Surti pingsan. Lalu ia pun dibangunkan oleh Jarot. Di sini Ibu Surti masih merasa ketakutan. Dan di malam itu pun Ibu Surti pamit untuk pergi dari rumah ini. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kepada Jarot dan keluarganya untuk meninggalkan rumah ini. Keesokan harinya Aruna pun jatuh sakit. Dan ketika dokter memeriksanya, ia terkena shock berat. Sang dokter mengatakan kepada orang tua Aruna untuk memberi perhatian kepada Aruna. Ketika Aruna sedang tertidur, ia pun pergi dari kamarnya karena ia dipanggil oleh hantu Wewe ke kamar tari Luna. Luna yang melihat adiknya pergi dari kamarnya, ia pun menyusulnya ke kamar tari. Ketika itu, ia pun ketakutan ketika melihat wajah adiknya yang menyeramkan. Lalu datanglah Jarot untuk menanyakan apa yang terjadi. Luna pun menjawab apa yang ia alami. Namun di sana tidak ada Aruna dan mereka pun mencari Aruna di kamarnya, namun tetap tidak ada. Keesokan harinya orang tuanya pun melaporkan kepada polisi. Namun setelah polisi menyelidiki rumah tersebut, tidak ditemukan keberadaan Aruna. Irma pun menyalahkan Jarot atas hilangnya anaknya. Namun ketika itu Jarot mendengar suara Aruna. Namun ia tidak bisa melihatnya karena Aruna berada di dimensi lain. Di pagi harinya polisi pun datang dengan membawa anjing pelacak. Ketika sang anjing mendekati boneka Aruna, tiba-tiba boneka itu berbicara. Anjingnya jangan ke Aruna dong. Polisi itu pun merasa heran dengan boneka yang bisa berbicara sendiri. Lalu di sini Luna pun menelpon guru tarinya. Ia izin untuk tidak tari pada hari ini karena adiknya sedang hilang. Namun guru tari itu tetap datang untuk memberitahukan kepada orang tua Luna bahwasanya rumah ini ada penunggunya. Ibu tari itu berbicara bahwa ia mempunyai indera keenam dan ia akan membantunya untuk mencari Aruna, namun dengan imbalan uang. Jarot pun setuju dan ibu tari itu segera melakukan ritual untuk mengusir hantu. Namun di saat ia sedang sendirian, ia pun menelpon rekannya bahwa ia berhasil menipu Jarot. Setelah ritual selesai, ibu tari itu diberikan uang oleh Jarot. Dan ketika ia akan pulang, ibu tari itu diteror oleh hantu dan ia pun tewas di tempat. Di malam harinya, Irma yang tidur mendengar suara piano dan ia pun ke kamar Aruna untuk memberitahunya agar ia tidak bermain piano di malam hari. Namun ternyata suara piano tersebut mendekat dan suara tersebut berasal dari piano yang dimainkan oleh sang hantu. Irma di sini pun diteror oleh sang hantu. Namun ketika itu ia terbangun dan ternyata itu hanya mimpi buruk. Lalu Irma pun pergi dari sini dan ke rumah orang tuanya karena ia sudah tidak tahan lagi. Namun berbeda dengan Jarot, ia tidak mau berlari dalam kesedihan dan ia terus mencari Aruna dengan meminta bantuan dari warga setempat. Lalu ketika itu Luna pun pergi untuk menyusul papanya dan ia bertanya kepada warga setempat. Karena kondisi telah larut malam dan cuaca tidak mendukung, Luna pun disuruh untuk bertemu dengan papanya. Ketika Luna sedang melanjutkan perjalanan, ia mendengar ada suara anak kecil dan ia melihat ada segerombol hantu anak kecil di atas pohon. Lalu ia pun melanjutkan perjalanan. Di sini ia melihat ada rumah tua dan ketika itu ia dipanggil oleh seorang nenek-nenek tua. Dan nenek itu berbicara bahwasanya adiknya Aruna telah diculik oleh hantu Wewe Gombel. Luna pun segera mencari bapaknya dan ia pun memberitahu bahwa ia telah bertemu dengan nenek tua di rumah itu. Namun Pak RT menjawab bahwa di rumah itu sudah lama kosong dan tidak mungkin ada seseorang di sana.
Di malam harinya mereka pun merayakan ulang tahun. Namun di sini Luna sedikit kecewa karena pada tahun ini di saat ulang tahunnya tidak ada adik dan juga ibunya. Namun ketika akan meniup lilin tersebut, Aruna terlebih dahulu meniupnya. Lalu tiba-tiba ada telepon dari sang ibu. Luna pun mengungkapkan bahwa sikap ibu telah berubah dan ia menginginkan ibunya seperti dulu lagi. Apa masih sayang sama Luna dan Aruna? Si Luna pasti mama sayang. Ya kalau emang masih tunjukin dong. Keesokan paginya ketika Luna sedang berdiri di depan rumahnya, ia didatangi oleh Sinta. Sinta berbicara bahwasannya Luna harus mengecek kamar yang berada di lantai atas karena dulu ia juga disembunyikan oleh hantu tersebut di sana. Namun ketika itu datanglah ayah Sinta yang membawanya pergi. Ketika Luna sedang melihat di atas, ia ketakutan karena melihat sosok hantu. Di malam harinya ketika Jarot yang akan mencari Aruna, ia pun menitipkan Luna ke bapaknya Sinta. Ketika Luna sedang tidur di rumah Sinta, ia pun melihat ada Aruna di depan rumahnya. Lalu ia pun datang ke rumahnya. Di sini ia pun penasaran dengan kamar tarinya dan ia pun masuk ke dalam. Karena ada yang janggal dengan kasurnya, ia pun membalikkan guling. Lalu tiba-tiba ya, muncullah sosok hantu Wewe Gombel. Karena ketakutan, Luna pun akan pergi dari sana. Namun naasnya ia telah pindah ke dimensi lain. Di sini ia melihat ada banyak hantu anak kecil. Skin berpindah setelah pencarian beberapa lama. Jarot pun singgah di rumah Pak RT. Dan tiba-tiba datanglah Irma yang meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Skin berpindah ketika Luna melihat adiknya yang sedang digendong oleh hantu Wewe Gombel dan ia pun mengajaknya pulang. Namun Aruna mengatakan bahwasannya ia tidak ingin pulang karena ia sudah nyaman dengan hantu Wewe Gombel. Luna pun menunggunya untuk tidur dan ketika tidur Luna langsung membawanya untuk pergi. Dan karena orang tua Luna sudah baikan, di sini Luna dan Aruna pun dimudahkan untuk pulang dan ada cahaya dari atas. Aruna pun menyuruh adiknya untuk pergi duluan. Namun ketika Luna akan naik ke atas, kakinya ditarik oleh sang hantu. Dengan sekuat tenaga dan tekad untuk pulang, ia pun berhasil. Luna pun pergi dengan menggendong adiknya dan ia mendekati orang tuanya. Ia berbicara bahwa selama ini adiknya berada di dimensi lain yang ia masuk lewat kasur yang berada di kamar tarinya. Aduh, suaranya kain arek. Mendengar hal itu, Jarot pun membakar kasur tersebut. Setelah kejadian itu, mereka pun akan pindah dari situ. Dan sebelum pindah, di sini Luna berterima kasih kepada Sinta yang telah membantunya. Namun ternyata Aruna masih berada di dimensi lain dan ia bersenang-senang di sana. Dan ternyata Aruna yang dibawa oleh Luna bukanlah manusia. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah kasih sayang orang tua kepada anak adalah hal yang paling penting. Keluarga akan terjamin keselamatannya dan kerukunannya apabila mereka menjaga hati dari setiap anggota keluarganya. Dan juga jangan pernah takut kepada hantu karena kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Tetap lakukan perintah dan jauhi larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton channel ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.